Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis hasil laboratorium yang berjudul pemeriksaan kultur darah ya. Capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu memahami penjelasan kultur darah, indikasi kultur darah, dan kontraindikasi kultur darah. Lalu mahasiswa mampu menjelaskan prosedur cara pengambilan sampel kultur darah. Lalu nantinya mahasiswa mampu memahami prosedur pemeriksaan kultur darah dan komplikasi serta efek samping dari kultur darah. Adapun materi pokok pada perkuliahan hari ini mengenai tentang pengertian dan penjelasan kultur darah, prosedur pengambilan sampel kultur darah, dan pemeriksaan kultur darah. Lalu komplikasi serta efek samping dari kultur darah ya. Pengertian dari tes kultur itu apa? Jadi tes kultur bakteri dapat membantu menemukan bakteri berbahaya di dalam atau di tubuh ya. Untuk mengetahui jenis bakteri apa saja yang mungkin dimiliki. Nanti para ahli kesehatan perlu memeriksa sejumlah besar sel-sel bakteri. Jadi intinya kita mau mengidentifikasi jenis bakteri apa yang terdapat pada darah melalui sampel darah ya. Sampel akan dikirim ke laboratorium tempat sel bakteri akan ditumbuhkan hingga jumlahnya cukup untuk pengujian. Nah, hasil tes seringkali siap dalam beberapa hari, namun beberapa jenis bakteri tumbuh lambat. Sehingga terkadang hasilnya mungkin memerlukan waktu beberapa hari ataupun lebih. Infeksi pada darah perlu segera diperiksa dan ditangani untuk mencegah terjadinya sepsis. Nah, oleh sebab itu, untuk memastikan diagnosis dan menentukan pengobatan, dokter dapat menyarankan tes kultur darah. Nah, tujuan dan indikasi kultur darah antara lain itu dapat digunakan untuk mencari infeksi bakteri atau jamur di dalam darah. Kemudian kultur darah merupakan salah satu metode pemeriksaan penyakit infeksi di aliran darah seperti bakteremia. Gejala-gejala bakteremia dapat meliputi yang pertama adalah demam, pusing, menggigil, jantung berdebar, tubuh terasa lemah, napas menjadi lebih cepat. Nah, kultur darah juga dapat dianjurkan kepada pasien yang lebih rentan terkena infeksi darah. Kemudian beberapa kondisi atau penyakit yang meningkatkan resiko seseorang terkena infeksi darah, yaitu menjalani operasi katup jantung, mengkonsumsi obat imunosupresif, menderita penyakit kronis misalnya diabetes, memiliki daya tahan tubuh yang lemah akibat penyakit tertentu seperti ada kanker, penyakit autoimun, HIV atau AIDS ya. Nah, selain untuk mendeteksi penyakit infeksi, kultur darah juga dapat dilakukan untuk mendeteksi seperti apakah dia sudah resistensi terhadap antibiotik yang digunakan. Adapun peringatan dan kontraindikasi kultur darah, ini secara umum tidak ada kondisi tertentu yang membuat pasien tidak boleh sama sekali menjalani kultur darah. Meski begitu, segera diberitahukan kepada dokter jika takut terhadap jarum. Ya. Dengan demikian, dokter dapat menentukan cara untuk mengatasi rasa cemas ketika dilakukan penyuntikan. Ada beberapa tindakan sebelum melakukan kultur darah. Yang pertama, sebelum kultur darah, pasien dapat makan dan minum seperti biasa. Jika diperlukan, dokter dapat meminta pasien untuk berpuasa sesuai jenis pemeriksaan lanjutan yang akan dijalani. Nah, pasien juga perlu memberitahukan kepada dokter terkait obat-obatan dan suplemen yang sedang dikonsumsi. Ini tujuannya karena obat-obatan yang dikonsumsi tadi dapat mempengaruhi hasil kultur darah
yang akan diperiksa ya. Nah, prosedur pengambilan sampel kultur darah, yang pertama sampel kultur darah umumnya diambil dari pembuluh vena bagian lengan atas, lengan yang akan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh dokter dalam pengambilan sampel kultur antara lain. Yang pertama membersihkan area kulit ya yang akan disuntikkan menggunakan kapas yang beralkohol atau alkohol swab ya untuk mencegah darah terkontaminasi bakteri dari luar tubuh. Bukan ini nanti setelah setelah mengikat lengan dengan tali khusus agar darah dapat berkumpul di vena sehingga vena dapat terlihat lebih jelas. Setelah itu setelah diambil darahnya kemudian biasanya disekal lagi dengan alkohol swab tadi ya untuk kemudian ditutup setelah diambil darahnya. Nah, penyuntikan jarum kemudian mengambil sampel darah, melepas ikatan dan suntikan setelah darah diambil, menutup luka suntikan menggunakan kapas dan plester. Ini dia menutup luka tadi menggunakan kapas dan plester. Kemudian mengumpulkan sampel darah di tabung khusus. Nah, setelah itu kemudian disekal lagi dan pakai alkohol swab ya biasanya ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dokter dapat mengambil sampel darah sebanyak 2 sampai 3 kali pada hari yang berbeda. Hal ini umumnya dilakukan pada orang dewasa. Nah, adapun prosedur pemeriksaan kultur darah, yaitu sampel darah yang sudah diambil dari pasien akan ditumbuhkan dalam medium dan disimpan di ruangan khusus bersuhu hangat. Nah, jika terdapat infeksi kuman akan tumbuh dan berkembang biak dalam waktu beberapa hari. Nah, bila ada kuman ataupun bakteri yang tumbuh di medium, hal ini menandakan bahwa pasien kemungkinan besar mengalami infeksi darah. Nah, dokter kemudian akan mengidentifikasi jenis bakteri penyebab infeksi tersebut. Setelah mengetahui jenis bakteri penyebab infeksi, maka dokter akan melakukan tes resistensi antibiotik. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah bakteri tersebut kebal terhadap antibiotik tertentu. Selanjutnya, dokter akan menentukan jenis antibiotik yang efektif untuk pengobatan infeksi. Jadi setelah kultur darah, maka ada beberapa tindakan. Yang pertama, jika hasil kultur darah positif, dokter akan memberikan pengobatan sesuai jenis kuman yang ditemukan. Sebagai contoh, jika pasien menderita infeksi bakteri, dokter akan memberikan obat antibiotik. Nah, pada umumnya pasien infeksi darah memerlukan penanganan di rumah sakit. Nah, oleh sebab itu antibiotik yang diberikan dapat berupa antibiotik suntik atau melalui juga infus. Berarti biasanya antibiotik yang diberikan melalui intravena ya, suntikan. Untuk mengetahui medium yang digunakan mendeteksi penyebab infeksi jamur berbeda dengan medium yang digunakan mendeteksi bakteri. Ada beberapa komplikasi dan efek samping pada pemeriksaan kultur darah. Pengambilan sampel kultur darah dapat menimbulkan efek samping ringan, namun komplikasi akibat kultur darah jarang terjadi. Meski begitu, perlu diperhatikan juga beberapa efek samping yang kemungkinan akan muncul, seperti pendarahan pada area bekas suntikan. Nah, yang kedua pendarahan di bawah kulit, di bawah jaringan kulit atau hematoma namanya, lalu terjadi kondisi pingsan ya. Mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan mengenai proses pengambilan kultur ya. Ada yang mau bertanya dari materi yang sudah disampaikan? Oke, saya ingin mengetahui kira-kira dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, em, sebenarnya tujuan dari pemeriksaan kultur darah ini untuk apa aja sih? Tujuan. Tujuan pemeriksaan kultur darah.
Jadi pada umumnya itu memang kalau dia kultur itu berarti kan ada biakan bakteri ya, kultur. Kemudian untuk mengetahui pada umumnya itu digunakan untuk mencari infeksi bakteri ataupun jamur yang terdapat di dalam darah. Nah, kultur darah D pemeriksaan penyakit infeksi di aliran darah. Ya, jelas ya. Seperti bakteremia, gejala-gejala yang bakteremia seperti tandanya itu penyakit-penyakit yang mungkin kita ada demam. Biasanya kan yang menyebabkan kalau kita terinfeksi bakteri, biasanya kan leukositnya tinggi. Kita ingin mengetahui jenis kuman apa yang terdapat di dalam darah. Maka dia lakukan kultur ya. Lalu gejala-gejala lain adalah pusing, kemudian ada gejala menggigil, nah jantung berdebar, tubuh terasa lemah dan napas menjadi lebih cepat. Inilah beberapa penyakit yang mengarah ke yang disebabkan karena bakteri ya di dalam darah kita. Nah, biasanya juga ini eh, meningkat ya resikonya untuk yang baru menjalani operasi katup jantung ya. Kemudian banyak mengkonsumsi obat imunosupresi. Lalu ada penderita penyakit kronis, ya, misalnya diabetes juga perlu dilakukan kultur pemeriksaan darahnya ya. Dan juga penyakit HIV. Dan selain itu yang untuk mendeteksi eh, apakah seseorang itu sudah resisten terhadap antibiotik. Nah, dikatakan resistensi antibiotik itu apa sih? Resistensi antibiotik. Coba dulu. Isni. Hai Isni. Pak Isni. Ini Bu, antibiotiknya udah nggak mempan lagi gitu. Udah nggak mempan bagaimana? Ada yang bisa merangkum atau menambahkan lah? Izin Bu Ada Bu, banyak. menjawab. Coba. Resistensi antibiotik itu dia ini Bu, makai antibiotik itu lagi udah nggak mempan lagi Bu. Dia harus memakai antibiotik yang lebih tinggi. Digunakan salah. Maksudnya dia Atau harus menggunakan golongan antibiotik di strains-nya yang lebih tinggi dari yang sebelumnya ya. iya Bu, karena antibiotik sebelumnya dia udah kebal tubuhnya sama antibiotik itu Bu. Jadi Contoh sudah yang tidak mempan lagi. oke. Contoh kasus yang banyak terjadi itu sudah pasiennya itu resistensi terhadap antibiotik. Contohnya antibiotik amoksisilin contohnya. Atau contoh kasus yang lain apa yang banyak kasusnya itu resistensi terhadap antibiotik. Obat TB kah? Mungkin bisa obat TB. Oh, Dia resisten antibiotik untuk terhadap. TB. Hah? Antibiotik untuk TBC sering resisten nggak Bu? Nah, ada namanya kasusnya itu MDR-TB, multidrug resistensi tuberkulosis. Jadi dia beberapa penggunaan obat TB yang pada umumnya yang seperti rifampicin, ethambutol, INH, isoniazid. Nah, itu dia sudah mengalami resistensi. Maka penanganannya bagaimana untuk kasus-kasus yang sudah resistensi ini? Untuk kasus TB, MDR-TB, injeksi apa eh, yang sebaiknya diberikan untuk resistensi pengobatan TB?
MDR-TB. Kultur dahak dulu, Bu, untuk mengetahui apakah bakterinya resistensi atau enggak. Oke, itu pelaksanaannya yang saya tanya. Bagaimana pengobatannya untuk kasus MDR-TB, untuk kasus multidrug resistensi tuberkulosis ini? Dia kan tuberkulosis diobati dengan penggunaan obat antibiotik, tapi dia resisten. Jadi TB itu resisten obat terhadap obat anti tuberkulosis. Yang paling poten yaitu yang INH dan rifampicin. Terutama pada yang obat lini pertama dia resisten pasiennya. Bagaimana cara penanganannya? Apakah ada pemberian obat-obat yang golongan yang lebih tinggi? Bu, kalau misalnya dia dia tetap diberikan antibiotik itu, tapi ditambah dengan antibiotik lain seperti levo, Bu. Levofloxacin. Iya, Bu. Levo boleh juga sih dalam pengobatan infeksi saluran pernapasan ya. Tapi apakah drug of choice eh, dalam pengobatan MDR-TB ini? Dan untuk pemeriksaan sputumnya juga dia harus dilakukan khusus dia itu dengan pemeriksaan alat. Apakah dia itu eh, sudah mengalami resistensi atau tidak ya? Jadi kalau misalnya ada pun gejala-gejala yang tanda-tanda dia resistensi dengan TB, obat-obat antibiotik TB, biasanya itu terjadi mual muntah, kemudian hipotiroid, gangguan pencernaan. Ada beberapa yang sudah resistensi dapat diberikan vaksin ya. Vaksin untuk TB ya. Vaksin namanya itu BCG, Basil Calmette Guerin ya. Itu dia yang untuk menangani beberapa kasus untuk yang kondisi eh, TB MDR. Tapi setelah itu ada setahu saya itu yang injeksi pengenangan obat-obat yang TB apakah streptomycin atau apakah ada yang sejenis yang lain gitu dalam penanganan kasus MDR TB multidrug resistensi. Jadi cara pencegahan TB MDR itu bisa melakukan vaksin BCG ya, kemudian olahraga dan tetap menggunakan masker. Karena ini agak sulit dia dikelola ya. Maksudnya kalau yang pasien-pasien TMDR bisa kunjung ke rumah wajib mestinya dia sudah tesnya dengan menggunakan antibiotik pengobatan TB, terutama rifampicin tadi. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai tadi yang resistensi. Jadi memang kalau untuk penanganan resistensi untuk anak-anak ini bagaimana nih? Kan banyak itu di apa di beberapa rumah sakit yang begitu misalnya pasien terdiagnosa ISPA, mereka memberikan obat-obat yang golongan seperti cefixime ya
Nah, kemudian ceftriaxone injeksinya, kemudian cepadroxil ya, cepadroxil obat oralnya. Nah, apakah itu sudah tepat atau tidak dalam hal pemberian kasus misalnya kasus ISPA? Karena kalau dia kita langsung generasi yang tinggi diberikan, apa akibatnya? Menyebabkan ketika dia dalam kondisi yang lebih apa namanya kondisi berulang, kondisi penyakit yang sama, dan nanti dia kuman tadi apalagi dia tidak tuntas dalam pemberian obat ya. Itu juga salah satu faktor penyebab resistensi. Nah, dalam hal pemberian obat itu berapa hari penggunaan antibiotik? Antibiotik digunakan Seminggu, berapa lama? seminggu, Bu. Kurang 7 lebih sampai ya. 14 hari, Bu. Oke, 7 sampai 14. Kalau dia BUD-nya setelah dibuka 7 sampai 14 hari itu dia di suhu mana? Suhu suhu berapa? Apakah suhu kamar atau suhu dingin? 8 sampai eh 2 sampai 8 ya, suhu dingin. Suhu kamar, Bu. Oh, suhu kamar dia selama 14 hari. Tapi setidaknya kan kalau untuk menghabiskan satu botol makanya kan harus dihabiskan ya. Jadi setidaknya supaya tidak terjadi resistensi itu maka diwajibkan untuk mengkonsumsi antibiotik itu selama 7 hari setidaknya. Nah kalau memang sebelum 7 hari sudah habis obatnya ya udah selesai. Nah, kalau memang dokter tidak menganjurkan wajib untuk apa namanya dituliskan selama 7 hari. Tapi kan terkadang pemberian untuk 5 hari juga sudah habis kalau dia memang rutin mengkonsumsi sirup tadi, misalnya seperti itu. Jadi edukasi penggunaan antibiotik ini juga sangat penting sekali ya, terutama untuk mencegah terjadinya resistensi penggunaan antibiotik. Jadi tes kultur ini memang membantu sekali dalam hal menemukan bakteri berbahaya di dalam atau di dalam ataupun di luar tubuh ya. Satu lagi mengetahui jenis bakteri yang mungkin ada ya pada tubuh kita serta memeriksa sejumlah berapa banyak koloni bakteri yang terdapat dalam darah. Contoh saja itu ada kasus yang eh, penyebab Helicobacter pylori ya. Contohnya itu PUD peptic ulcer disease ya. Nah, itu ada pengobatannya itu antibiotiknya ada seperti amoxicillin kemudian cotrimoxazole ya. Metronidazole ya, sorry, metronidazole. Lalu nantinya eh, apakah nantinya kuman tadi memang masih sensitif terhadap penyebab kuman Helicobacter pylori. Nanti kan gini nih, nanti dilihat apakah darah kita tadi nih ya, misalnya kan di kultur nih, darah kita ini sudah resisten terhadap beberapa antibiotik. Biasanya kalau dia memang sudah masih bisa, dia akan respon nantinya. Nah, respon terhadap masih bisa menggunakan ya respon terhadap pemberian antibiotik yang akan diberikan. Nah, ada beberapa teknik juga misalnya untuk eh misal nih saya baru saja misalnya ada di opname lah misalnya opname, nah dokter akan memberikan suatu antibiotik. Nah, kemudian nantinya dia akan skin test dulu dia bilang gitu misalnya kan skin test itu artinya dites apakah saya ini respon terhadap jenis antibiotik yang akan dokter berikan misalnya golongan obat contohnya aja itu cefadroxil ya contohnya cefadroxil apakah saya respon terhadap obat-obat tadi. Obat-obat yang cefadroxil ya contohnya. Cefadroxil, kemudian ceftriaxone juga injeksi ya, ceftriaxone injeksi. Nah, lalu nantinya
Setelah saya diambil darah, kemudian dicek apakah akan terlihat nanti jenis apa namanya kuman-kuman yang terdapat ataupun yang ada di darah kita. Nah, kemudian kalaupun memang biasanya kan kepekaan terhadap kuman beberapa kuman itu kan akan diketahui jika sudah mau mengikuti beberapa alur tes ya, di skin test. Nah, setelah itu nantinya dokter akan memberikan pengobatan antibiotik dalam hal misalnya pasca setelah operasi. Nah, jenis antibiotik apa yang lebih tepat? Apakah dia golongan Cefobactam, ya, Cefixim. Nah, dari strain ini mana yang lebih 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 bagus kepada tubuh saya dalam hal pengobatan untuk anti infeksi ya, sebagai anti infeksi. Ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini saya cukupkan. eh saya stop share dulu ya. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima wabarakatuh, kasih, Bu. Bu. Baik, sama-sama. Saya Jenif ya.